Sebenarnya masyarakat kita itu kan dilatih untuk menjadikan pemilu itu sebagai pesta demokrasi. Betul. Dari dulu bunyinya begitu, pesta demokrasi. Masalahnya adalah kalau kita mau memilih demokrasi sebagai rute, mau menerapkan demokrasi as the only game in town, nggak bisa begitu. Masalahnya demokrasi memerlukan pengawasan oleh rakyat. Siapa sekarang yang takut pada kampus? Nggak ada. Dulu kampus kan ditakuti, dijaga karena ditakuti. Karena kalau kampus berbicara, masyarakat terguncang. Maka dosen-dosen yang baik, yang punya skill politik, punya skill sosial tinggi itu harus ada di kampus. Agar kampus punya daya tekan ke kekuasaan. Nah, tetapi kenapa kemudian ketika demokrasi sudah relatively established gitu ya, sebagai sebuah sistem yang di-induce gitu ya, loh masyarakat sipil justru malah posisinya menjadi kebalik gitu ya, menjadi penyokong, menjadi pendukung buat partai politik atau juga politisi gitu. Kita mau melihatnya secara apologetik atau ini jangan baru-baru udah apologetik aja. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya, Huria, Direktur Eksekutif Puskapol UI di dalam podcast Polsai Talks. Polsai Talks adalah podcast khusus yang ngobrolin tentang ilmu politik bersama akademisi dan membahas isu-isu politik terkini. Dan hari ini teman-teman kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, tamu jauh dari Yogyakarta, Mas Abdul Ghaffar Karim. Mas Abdul Ghaffar Karim ini adalah dosen ilmu politik dan juga pemerintahan di Visipol UGM, sekaligus juga ketua departemen ilmu politik dan pemerintahan UGM. Beliau juga sebenarnya adalah kopromotor saya ya, kopromotor saya nih, jadi saya lupa saya soal itu. Ini beruntung sekali ya, Puskapol UI hari ini kedatangan tamu jauh ya, Mas Ghaffar ke Universitas Indonesia. Selamat datang Mas Ghaffar. Terima kasih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, agak capek. Baru dari Pulau Seberang nih soalnya. Dari Pulau Seberang hari ini ke UI, habis ngajar, kemudian mengisi ya podcast Polsai Talks ini ya. Mudah-mudahan nggak terlalu capek ya Mas Ghaffar. Mas Ghaffar, kita mau ngobrolin isu yang saya kira gitu ya, kalau dalam konteks politik elektoral hari ini, isu yang agak jarang dibicarakan gitu ya, tetapi kayaknya juga penting sebenarnya gitu. Ini kita ngomongin soal kita-kita gitu ya, kita bicara tentang akademisi, kita bicara tentang masyarakat sipil gitu ya. Kan kalau kita lihat ya, fenomena politik elektoral kita ini, masyarakat sipil di Indonesia ya menariknya terutama sejak 2014 gitu ya. Sejak 2014 ke 2019, kemudian juga 2024, nampaknya masyarakat sipil gitu ya juga turut sibuk gitu ya. Pada saat hajatan pemilu, bukan sibuk melakukan pengawasan gitu ya, tetapi justru sibuk untuk ikut berpolitik. Masyarakat sipil kok tiba-tiba jadi non-political party machine gitu ya. Padahal betul, kalau kita lihat lagi gitu ya, literatur demokrasi, literatur mengenai masyarakat sipil, kan ada keyakinan teoritis bahwa masyarakat sipil ini adalah garda terdepan gitu ya, agen utama demokratisasi. Masyarakat sipil diharapkan menjadi kekuatan pengimbang gitu ya bagi praktik kekuasaan. Nah, di Indonesia, ini kalau kita lihat gitu ya, fenomena beberapa tahun terakhir, kok masyarakat sipil justru malah menjadi pendukung kekuasaan, pendukung politisi. Nah, ini gimana sih Mas Ghaffar, kok bisa kondisinya hari ini kayak gini gitu ya, kita lihat di Indonesia? Kita mau melihatnya secara apologetik atau ini jangan baru-baru udah apologetik aja. Iya, maksudnya ini kan kondisi real masyarakat kita begitu ya. Apakah kita mau mengatakan inilah style kita? Kan seringkali begitu. Inilah Indonesian style of democracy. Atau dulu orang-orang menyebut sebagai Asian style democracy. Atau kita mau mengukur ini berdasarkan konsep yang ya kita tahu sebagian besar dibangun di masyarakat yang jauh lebih settle secara relasi. Kalau saya mau tengah-tengah ya kira-kira ya. Tengah-tengah dalam arti begini.
Sebenarnya masyarakat kita itu kan dilatih untuk menjadikan pemilu itu sebagai pesta demokrasi. Betul. Dari dulu bunyinya begitu, pesta demokrasi. Ini adalah sebuah fenomena yang terpisah dari logik relasi kuasa real mereka. Sebenarnya bagi masyarakat itu nggak ngaruh itu pemilu ini mau kayak apa hasilnya. Tidak kurang-kurang orang mengatakan 5 menit menentukan 5 tahun. Ya. Tapi bagi masyarakat kan bukan itu yang terjadi. Mau 5 menit, apapun yang mereka lakukan 5 menit di dalam, tidak menentukan 5 tahun mereka ke depan. Kan begitu. Jadi akhirnya memang partisipasi masyarakat di pemilu ya jadi partisipasi pesta aja. Reriungan gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan pernikahan nih misalnya nih. Yang nikah aja, yang datang nggak ada urusannya sama pernikahan itu. Ikut makan iya, ikut dangdutan iya. Kalau di beberapa tempat ikut maboknya iya gitu. Ikut nikahnya kan enggak, kira-kira begitu. Berarti jangan-jangan ada kesengajaan ya menciptakan narasi bahwa pemilu itu adalah pesta. Apa sih? Kenapa sih saya juga agak heran kenapa di Indonesia disebutin malah jadi pesta demokrasi? Saya menduga karena logik relasi kuasanya ini kan terpisah ya dari relasi kuasa masyarakat. Negara ini kan asing. Itu karakter post-colonial state yang ada disrupsi besar-besaran dalam bentuk kenegaraannya. Itu tidak dikenal oleh masyarakat. Kita kan suka iri dengan masyarakat Eropa yang bentuk kenegaraan mereka sekarang adalah hasil evolusi yang perlahan, yang tidak mengejutkan bagi mereka. Bagi kita nih sebagai negara pasca kolonial, disrupsi itu tiba-tiba diberi negara baru, dipaksa memandang logik negara baru yang sebagian besar sebenarnya mirip logik kolonialisme, gubernur jenderal gitu ya. Tinggalnya presiden RI tetap aja di istananya gubernur jenderal. Para gubernur di beberapa provinsi utama tetap tinggalnya di istananya gubernur. Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jogja waktu itu ya kan tinggalnya di istana gubernur. Republik rasa kerajaan. Republik rasa kolonial, Republik rasa kolonial. Jadi ini tidak nyambung ke logika kekuasaan masyarakat, itu satu. Karakter lain negara pasca kolonial adalah elitnya sangat terpelajar, rakyatnya tidak terpelajar. Jadi kemudian negara itu menampilkan pentas kuasa yang bagi rakyat itu apa sih artinya nih bagi saya nih? Apa hubungannya bagi saya? Sama seperti tadi, kalian menikah itu apa pengaruhnya bagi saya? Begitu. Karena tidak ada pengaruhnya, maka harus ada pesta. Karena di situ ada pengaruh kemudian, ada makanan, ada minuman begitu. Demokrasi kita kira-kira begitu menurut saya. Jadi masyarakat itu tidak melihat juntrungannya nih. Sebenarnya presiden kita mau siapa nggak beda, parpol yang dominan siapa nggak beda bagi masyarakat. Tapi masyarakat harus hadir. Ambisi para aktor-aktor elektoral, KPU, Bawaslu, Parpol itu ya, adalah ambisi VTO yang tinggi. Rakyat dipaksa datang. Padahal rakyat tidak menaruh minat sama sekali. Didorong untuk datang, diharamkanlah golput, segala macam. Rakyat datang karena tekanan sosial. Kalau di kampung tuh terasa banget tuh. Apalagi ketua KPPS-nya, Pak RT, Pak RW kan ditanyain tuh orang-orang satu-satu. Kalau nggak datang bukan karena mereka kenapa-kenapa, karena sungkan aja sama Pak RT datang. Tapi bagi kebanyakan orang kan, apa sih ini? Saya kira kalau saya bilang kebanyakan orang, nggak fair ya. Maksud saya bagi saya pun gitu ya. Saya orang belajar ilmu politik, saya nggak tahu Mbak Huria kayak apa. Saya belajar ilmu politik, tapi tiap kali masuk TPS, saya nggak punya bayangan, ini mau milih siapa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau mau masuk ke pemilihan wali kota Jogja, misalnya karena saya penduduk Jogja, saya masuk dengan kebingungan, ini wali kotanya siapa nih gitu ya, wali kotanya seperti apa, nggak punya bayangan. Ya saya berangkat hanya karena di WA aja oleh gitu, jangan lupa nyoblos gitu ya. Maksud saya ini gawat ini kalau dosen aja. Exactly, itu poin saya. Kalau kita bilang masyarakat awam itu nggak fair, karena masyarakat terpelajar secara politik pun sebenarnya tidak selalu punya bayangan. Kalau parpol, saya bukannya tidak punya bayangan, saya tahu nggak ada bedanya tuh parpol. Jadi males lagi mau milih. Akhirnya bagi saya peristiwa sosial aja itu. Peristiwa sosial. Nah, merefleksikan itu saya membayangkan bagi rakyat kebanyakan ini memang fenomena sosial. Mau mengajak mereka untuk mengawasi, bagi mereka ngapain sih ngawasi pesta gitu ya. Yang penting kan makanannya ada. Yang penting saya dapat duit. Yang penting saya dapat kaos. Esensi pestanya kan di situ. Jadi partisipasi rakyat menurut saya sudah benar. Sudah benar begitu karena ini di-assign sebagai pesta. Masalahnya adalah kalau kita mau memilih demokrasi sebagai rute, mau menerapkan demokrasi as the only game in town, nggak bisa begitu. Masalahnya demokrasi memerlukan pengawasan oleh rakyat, memerlukan popular control. Ini yang menjadi tidak ideal. Ini yang tidak bisa kita sikapi dengan apologetik lagi.
Kenapa? Karena sekali lagi ya kita mau milih demokrasi kok. Kalau mau milih demokrasi ya ini prasyaratnya. Kita mau milih naik mobil atau mau naik kereta itu pilihan kita. Tapi begitu kita milih naik mobil, ada kewajiban pasang seat belt misalnya. Kita mau naik becak, mau naik motor pilihan kita. Tapi begitu kita milih naik motor, ada kewajiban pakai helm. Nah menurut saya helm dan seat belt itu adalah the next agenda bagi demokrasi kita. Oke. Kita nggak lagi bisa apologetik di aspek itu. Oke. Nah, Mas Gafar kan tadi bilang kondisinya adalah masyarakat gitu ya. Secara umum kan kondisinya tidak terpelajar. Yang terpelajar itu elit. Elit ya. Ketika pemilu dimaknai hanya sebagai pesta demokrasi gitu ya, pengawasan tidak menjadi ide yang terfikirkan kan kemudian buat betul. masyarakat. Nah, terus gimana caranya kemudian kalau kita mau menjadikan demokrasi sebagai the only game in town gitu ya, sebagai rute dan tujuan yang mau kita pilih gitu ya. Ini kondisinya gimana menjembatani ini harusnya Mas Gafar? Saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, nggak tahu Mbak Huria berkecimpung di bidang apa nih. Saya percaya pada pendidikan. Oke. Menurut saya yang mau tidak mau harus kita lakukan dan memang jangka panjang ya, paling cepat jangka menengah, itu adalah menguatkan pendidikan politik. Kita harus melakukan itu, melakukan pendidikan politik yang baik. Masalahnya sekarang kita identifikasi aktor-aktor yang seharusnya melakukan itu tidak melakukannya dengan substansi yang kuat. Kita misalnya nih, yang paham politik di kampus siapa? Paling anak-anak Visipol atau apapun namanya ya. Anak-anak lain belum tentu. Soal bagaimana sistem pemerintahan itu tidak semua tahu. Yang harusnya menginformasikan pemilu secara lengkap misalnya itu adalah partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu. Tapi di Indonesia parpol mana peduli soal itu. Akhirnya yang ngos-ngosan IMB kita, lembaga penyelenggara pemilu kita, ngos-ngosan betul menyampaikan pendidikan politik. Lepas dari pro kontra apapun tentang mereka, tapi saya kira patut dihargai karena mereka lah yang sendirian mendidik soal pemilu. Soal sistem pemerintahan secara keseluruhan, siapa yang mendidik? Tidak ada. Nah karena itu menurut saya, karena inilah bidang saya, maka pendidikan politik itu adalah agenda paling penting yang harus kita lakukan untuk membawa pemilu itu menjadi beyond pesta itu tadi. Oke. Nah, tapi Mas kan problemnya hari ini adalah akademisi, masyarakat mulai sipil gitu ya. Ini kan justru seringkali gitu ya, yang harusnya bisa menjadi aktor yang memberikan pendidikan politik bagi masyarakat gitu ya. Pendidikan demokrasi juga bukan hanya pendidikan politik saja. Ini kan justru malah terjebak pada partisanship. Exactly. Bahkan bukan hanya partisanship gitu ya, idolatry itu kan juga kadang-kadang gitu ya kalau kita lihat gitu bagaimana 2014 lalu, kemudian 2017 gitu ya sampai sekarang masyarakat sipil justru yang paling semangat istilahnya mengglorifikasi gitu ya politisi. Nah ini gimana ceritanya nih Mas? Apa tadi istilahnya? Akademisi terjebak dalam partisanship. Iya. Itu bohong besar. Oh gitu. Jadi yang benar gimana Mas? Mereka menjebak diri di situ. Saya kira akademisi memang melihat, bukan cuma akademisi ya ini. Di Indonesia kan negara menjadi tempat aktualisasi diri paling penting itu. Uang paling banyak di negara gitu ya. Apalagi di daerah-daerah itu kalau udah berseragam kan keren banget ya. Mobil paling banyak di daerah plat merah gitu. Benar. Negara masih tetap aktualisasi diri utama. Hotel-hotel tempat pertemuan kalau di daerah itu penuh menjelang negara harus melaporkan keuangannya. Jadi ya tidak heran kalau akademisi juga melihat aktualisasi diri yang utama adalah di negara. Candaannya siapapun nih. Kalau kita lagi sekolah pasca sarjana, dosen-dosen gitu. Kalau lagi di luar dibilang, wah pulang-pulang dirjen nih, wah pulang-pulang menteri nih gitu. Jadi bayangan mereka dosen kalau pulang jadi dirjen, jadi menteri. Kalau mereka bicara soal asal muasal saya yang dari Madura pasti akan bilang, wah gubernur Madura nih kalau provinsi. Emang kenapa harus jadi menteri, dirjen, gubernur begitu ya? Jadi bayangan. Atau kadang-kadang motivasi untuk naik jabatan itu ya, jabatan fungsional juga jangan-jangan biar bisa ngelamar jadi dirjen. Biar bisa ngelamar jadi dirjen. Ya itulah kondisinya ya, aktualisasi diri utama itu adanya di ranah negara. Ada gap dengan dosen yang memilih tidak mengaktualisasikan diri di situ. Nah, partai politik, partisanship itu saya kira adalah tiket paling murah itu untuk masuk ke dalam ranah negara. Ketimbang misalnya seleksi dirjen nih, ya itu kan
teknokratis, ya ada politiknya juga, tapi teknokratis ada harus tes macam-macam, lebih berat. Tapi kalau partisanship mendukung calon presiden tertentu, itu tiket paling gampang itu. Jadi menurut saya jangan-jangan penyebabnya adalah memang keinginan kebanyakan intelektual, tapi kalau mau fair tidak hanya intelektual nih semua orang ini, keinginan mereka untuk berada di ranah negara, secure kalau udah di ranah negara itu. Finansial, prestise. Ini kondisi yang memang hanya terjadi di Indonesia atau dia nggak unik hanya di Indonesia? Trennya juga sama kah kalau di tempat lain gitu, Mas? Mana tempat lain itu? Kalau kita percaya kepada amatan beberapa orang yang menyebut Asia Tenggara itu adalah contoh negara-negara pegawai begitu ya. Ada kalau tidak salah siapa namanya, Ruth McVie begitu ya pernah bilang Indonesia itu adalah Bimtenstad. Tapi sebenarnya kan tidak cuma Indonesia, Thailand, Filipina itu juga menunjukkan karakter Bimtenstad itu. Negerinya para pegawai. Aktualisasi diri orang itu adalah di ranah negara. Jangan-jangan ini memang fenomena negara entah dunia ketiga atau negara pasca kolonial yang seperti saya sampaikan di awal. Yang negara itu masih angan-angan tertinggi semua orang. Mungkin ya, saya tidak terlalu paham soal itu. Oke. Nah, tapi Mas, kalau kita ngomongin demokratisasi, rute demokratisasi yang dilalui negara-negara pasca kolonial kan juga sebagian besar justru masyarakat sipil kan yang jadi aktor utama gitu ya. Nah, tetapi kenapa kemudian ketika demokrasi sudah relatively established gitu ya sebagai sebuah sistem yang di-induce gitu ya, loh masyarakat sipil justru malah posisinya menjadi kebalik gitu ya, menjadi penyokong, menjadi pendukung buat partai politik atau juga politisi gitu. Saya jadi ingat ceritanya Pak Arief Budiman, bukan yang KPU nih, Arief Budiman yang yang ilmuwan politik ya, kakaknya Suhogi. Dia cerita dulu setelah ikut demo, ikut dalam gerakan menjatuhkan Soekarno. Soeharto naik kan gerakan mahasiswa ditawari posisi. Dia termasuk yang menolak. Dan dia menceritakan bahwa ada film koboi yang menceritakan tentang bagaimana seorang pemuda membasmi kejahatan, lalu ketika dia ditawari menjadi sheriff atau apa begitu, dia memilih pergi. Nah, logik pergi setelah perubahan politik itu yang dipakai oleh sebagian aktivis yang pure begitu. Tapi menurut saya itu tidak cukup, ini harusnya kan dilanjutkan ya. Ini maksudnya pergi itu artinya apakah tidak masuk ke ranah morally negara? Harusnya masyarakat sipil pergi setelah melakukan perubahan atau gimana? Morally seharusnya tidak pergi, dia boleh physically pergi dari perubahan. Tadi kan poinnya, kalau lagi ada perubahan huru-hara politik, masyarakat sipil yang terlibat. Tapi setelah itu masyarakat sipil tidak lagi punya value. Orangnya meninggalkan ranah ini, masuk ke ranah negara kan begitu ya? Karena civil society tidak lagi punya, ini civil society sebagai sebuah institusi, sebagai sebuah klaster begitu ya. Tidak lagi punya value dalam situasi normal, sehingga orang kan tidak betah di situ. Entah dia segera masuk ke kekuasaan, atau dia kemudian ya menghilang begitu. Nah, menurut saya dua-duanya bukan opsi yang harusnya kita ambil ya. Ada nggak opsi lain, Mas? Ini bicara idealnya dulu ya. Harusnya setelah civil society menghantam nih pemerintahan otoriter, dia tetap ada nih, kekuatannya tetap hadir, jangan ditinggalkan. Harusnya dia tetap kuat untuk mengimbangi. Saya dulu pernah khawatir dengan fenomena pasca reformasi itu, yang merasa, saya kayaknya pernah menulis deh tentang itu, soal drainase civil society. Kalau orang-orang terbaik di civil society yang dulu berhasil menumbangkan pemerintahan otoriter, itu lalu ditiriskan, diambil oleh negara, jadi apa gitu ya. Terus siapa yang menjaga ini? Kalau semua orang-orang terbaik di kampus harus diambil untuk jadi apapun di ranah negara, terus kampus yang jagain siapa? Sebagai kekuatan sosial ya, bukan sebagai akademik. Kalau akademik saya nggak khawatir. Tapi artinya kita kan masih memerlukan penyeimbangan kampus sebagai kekuatan, sebagai gerakan. Gerakan mahasiswa harus ada, kritisisme dosen harus ada. Maka dosen-dosen yang baik, yang punya skill politik, punya skill sosial tinggi, harus ada di kampus. Agar kampus punya daya tekan ke kekuasaan. Jangan malah pergi. Yang tersisa adalah dosen-dosen yang dipaksa sibuk dengan riset dan pengajaran. Hebat mereka di situ, tapi tidak hebat sebagai gerakan. Atau mahasiswa yang IPK-nya sekarang tinggi-tinggi, hebat semua kalau sudah bicara soal konsep, teori, laboratorium, hebat-hebat. Tapi tidak sebagai gerakan sosial. Siapa sekarang yang takut pada kampus? Nggak ada. Dulu kampus kan ditakuti, dijaga karena ditakuti. Karena kalau kampus berbicara,
masyarakat terguncang. Sekarang kampus bicaranya mengamankan kekuasaan. Itu kan yang bikin, kenapa jadi serius sih pembicaraan? Itu yang idealnya harusnya tidak begitu. Agak serius karena memang demokrasi kita lagi nggak baik-baik Lagi nggak aja. baik-baik Katanya saja. begitu ya teman-teman ya. Demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Harus dibikin baik-baik saja lah. Harus Nah, optimis. gimana caranya, Mas? Dengan kondisi masyarakat sipil Ya. yang saat ini masih sibuk berpolitik, Iya, partisan. nggak bisa dilarang kan mereka ya. Tadi ya kembali ke pendidikan politik. Kenapa pendidikan politik penting? Itu akan mempersempit gap Oke. antar elit dengan masyarakat. Elit kita ini nggak kurang-kurang nih dididik. Dulu masa reformasi banjir dana kita untuk penguatan partai politik. Dilatih soal legislasi, dilatih soal kampanye. Kita mengejar keterwakilan perempuan bagian dari gerakan itu. Ini yang dihasilkan adalah elit yang mumpuni, canggih berkomunikasi, canggih mencitrakan diri. Rakyat yang tersisa, gimana mengawasi orang yang terlatih ini? Menurut saya pendidikan politik di ranah ini akan mendekatkan gap itu. Itu tetap bagi saya adalah kata kuncinya. Nanti kalau gapnya sudah mengecil, maka kita bisa bicara soal kata kunci kedua, yaitu popular control, pengawasan. Saya kira Mbak Huria sering bicara soal popular control, tapi kalau gapnya kejauhan nih, ini teriak-teriak di bawah nih, nggak kedengeran di atas. Elit kita itu suka pakai itu noise, apa sih namanya? Noise cancellation. Oh, oke. Kayak, Ya. boleh nyebut merek nggak sih? Ya. Iya. Fiturnya, jadi kalau udah headset dipasang sekarang ada kayak gitu ya. Kalau udah dipasang itu nggak dengar di luar tuh. Oke. Mas, soal noise nih. Iya. Kira-kira nih ya kalau kondisi hari ini kan tetap ada sebenarnya ya, kritik masyarakat sipil gitu ya yang Iya, betul. seharusnya dia mengisi gitu ya substansi, tapi kadang-kadang kan yang kita lihat juga fenomena yang justru menguat beberapa tahun terakhir ini, kritik masyarakat sipil itu justru dibungkam Ya, gitu ya secara oleh teknokratik. masyarakat sipil sendiri gitu. Exactly. Kalau zaman dulu kan zaman Orde Baru kan harus tangan militer gitu ya, tangan kekuasaan. Dibungkam oleh masyarakat sipil dan kadang-kadang justru juga ditutupi dengan banyak noise gitu kan. Apa kalau bahasa sekarang tuh pengalihan isu di sana sini Iya, gitu ya, betul. terus saling ribut antara teman-teman aktivis juga masyarakat sipil dan lain sebagainya gitu. Nah ini gimana nih Mas? Saya agak ingin menghindari jawaban spesifik itu karena agak bahaya itu. Tapi begini, Gak bahaya tak? bahaya karena mau nggak mau harus menyebutkan 1-2 contoh. Dan saya tidak merasa itu cukup bijak ya. Tapi kalau dosen kan gitu, kalau bikin pertanyaan kan jelaskan dan berikan contoh ya teman-teman. Ke biasanya. mahasiswa. Salah sendiri mau mahasiswanya. Tapi gini, masyarakat sipil itu kan tidak individu ya. Iya. Kita tidak berbicara individu. Kritisisme masyarakat sipil itu tidak bisa diwakilkan kepada individu. Popular control itu adalah kondisi pengawasan umum, bukan cuma 1 orang 2 orang mengawasi lalu ditekan secara teknokratik, pencemaran nama baik lah gitu ya. Di kampus juga begitu, mahasiswa yang demo dikit dipanggil diingetin soal skripsinya. Gitulah kritik saya kepada para kolega yang mengelola prodi dan departemen. Lihat mahasiswa 3 tahun nggak skripsi dipanggil suruh jangan terlalu aktif, dibunuh dari dalam. Nah tapi kalau kita belajar ke Alexis de Tocqueville misalnya, dia mengatakan civil society itu harus solid, terorganisir, harus terkonsolidasi baru bisa mengontrol negara. Nah, yang disampaikan Mbak Ria tadi kan adalah absennya konsolidasi di level civil society. Yeah. Civil society itu terbelah. Nah, penyebabnya menurut saya lagi-lagi ke politik elektoral. Polarisasi begitu ya, kan itu adalah hasil dari politisasi identitas yang berlebihan. Sebagian belatan terbuka, sebagian samar-samar. Tapi akhirnya hasilnya adalah masyarakat yang terbelah. Elitnya sudah main lagi dengan kompromi, Udah dengan udah akur lagi. consolidated bahkan ya. Elit kan nggak pernah nggak akur itu. Iya. Elit cuma kadang ngobrolnya dengan siapa, kali lain dengan siapa. Tapi bagi masyarakat ketika lagi ngobrol begini dikira koalisi permanen berpihak ke sini kan dan seterusnya ya. Poin saya adalah absennya konsolidasi civil society itu memang sangat mengganggu. Tanpa itu ya tidak mungkin kita mengharap ada popular control. Ini dulu harus dibereskan nih. Agenda pendidikan politik kita menurut saya adalah agenda untuk mengajak masyarakat tidak begitu mudahnya terpolarisasi oleh elit. Tidak mengikuti konflik-konflik di elit secara berlebihan. Oke, soal tidak mengikuti. Mas Gafar nih terakhir sekaligus saya minta closing statement ya dari Mas Gafar ya. Kan tadi Mas Gafar bilang popular control tetap penting ya. Ya. Nah,
dengan kondisi bahwa kita butuh popular control gitu ya untuk memperbaiki kondisi demokrasi kita hari ini, apa yang harus dilakukan sih Mas? Terutama mungkin refleksi ya buat kita ya, masyarakat sipil, bagian dari masyarakat sipil, termasuk saya kira juga teman-teman masyarakat sipil di luar sana gitu ya, yang masih sibuk ikut berpolitik gitu ya, sibuk mendukung. Jadi nih kalau politik kubu, partai politik sibuk berkoalisi, masyarakat sipil sibuk bikin kubu-kubuan. Nah, apa yang perlu kita lakukan kalau tidak ada popular control ya, seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya gitu ya, ya bubar demokrasi lagi. kita masa depannya kayak gimana? Silakan, Mas. Apa yang harus dilakukan, atau bolehkah saya menyarankan apa yang tidak perlu dilakukan? Oh iya, itu juga boleh lah ya. Do Gini, and don'ts. Ya, don't-nya aja dulu ini. Oke. Civil society diam aja menurut saya. Kalau ini ngeliatnya ke sini, kalau Anda tidak dilantik sebagai tim ses, jangan berperilaku sebagai tim ses. Jadi kan problem masyarakat sipil kita begitu, merasa dirinya tim ses. Oke. Kalau dia menyukai kandidat tertentu, dia sibuk mensetelkan urusan kandidat itu. Kalau tidak ada yang ngontak, kalau tidak ada yang ngajakin jadi tim ses, kalau tidak ada yang membayari untuk kampanye, jangan kampanye. Simpan pilihannya sampai ke bilik Kalau ada yang suara. bayarin gimana Mas? Nah, kalau bayarin kan profesional itu urusan lain. Tapi kalau tidak dilantik jadi tim ses, udahlah diam-diam aja, nggak usah jadikan medsos pribadi sebagai seolah-olah medsosnya tim ses. Biarkan para elit itu bersaing satu sama lain, kita mengawasi saja. Kita mulai dari itu saja dulu, maka popular control akan bisa dicicil elemen-elemennya. Mungkin gitu Mbak. Jadi kata kuncinya masyarakat sipil mengawasi. Mengawasi, iya betul. Bukan nimses. bukan nimses ya. Bukan nimses, bukan sibuk memuji politisi, bukan sibuk mendukung politisi. Betul. Kalau masyarakat sipil mau tahan iman gitu ya, imannya diperkuat gitu ya, biar mau mengawasi, mudah-mudahan demokrasi kita bisa menjadi lebih baik. Amin. Minimal pasca 2024 ya. Nggak boleh bilang amin ya? Nggak boleh. Iya. Ya. Oke, teman-teman Polsai Talks, menarik ya kalau kita bicara tentang demokrasi, bicara tentang masyarakat sipil, bicara tentang pemilu 2024. Saya kira topik yang nggak akan ada habisnya, tetapi kita akan simpan ya diskusi-diskusi itu di edisi selanjutnya. Dan makasih banyak Mas Gafar sudah hadir di Polsai Talks, sudah mau berbagi bersama kita semua. Mudah-mudahan kita masih punya harapan untuk demokrasi yang lebih baik. Harus ya, harapan itu harus ada. Harus. Harapan ya, kita nggak boleh bilang kelanjutan, nggak boleh bilang harapan. Oke teman-teman, itu tadi obrolan santai saya dengan Mas Gafar, Ketua Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM, di dalam podcast Polsai Talks Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam.